Halo adik-adik, sekarang kita akan membahas kinematika gerak Bu Pena soal nomor 1. Nah, di sini sebuah partikel bergerak pada sumbu X dari titik A menuju B dengan melalui titik C terlebih dahulu. Perjalanan partikel tersebut membutuhkan waktu 10 sekon. Jika setiap skala mewakili jarak 1 meter, partikel telah mengalami perpindahan sebesar. Nah, di sini kalau perpindahan itu kan eh, apa namanya jarak akhir ya bukan jarak ya titik akhir kita kurang dengan titik awal. Nah, titik akhir kita dia kan mau menuju titik B, berarti di sini kan. Titik akhir kita adalah min 2 dikurang titik awal kita di titik 2. Berarti jadinya min 4 meter. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 2, perhatikan gambar berikut. Rizka melakukan perjalanan dari kota A ke kota C melalui kota B yang memiliki lintasan seperti gambar di samping. Jarak kota A ke kota B berarti 40 km. Jarak kota B ke kota C adalah 30 km. Besar kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata itu adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Nah, perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan kita yang mana? Yang ini. Delta X kita ya. Berarti delta X kita adalah 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat. Waktunya adalah, ya, T-nya itu adalah T1 tambah T2. Nah, berarti akar dari 900, banyak kali kan? 900 tambah 1600 bagi dengan 1,5 tambah 1. Berarti itu sama dengan akar 2500 bagi dengan 2,5. Berarti jadinya 50 bagi 2,5. Nah, itu dapatnya adalah 20 ya. 20 km per jam. Jawabannya adalah yang D. Nomor 3, Bu Dania mengendarai mobilnya dengan kecepatan tetap dan masuk ke jalan tol. Saat menempuh jarak 20 km, Bu Dania mengukur, berarti ketika S1-nya itu 20 km, T-nya itu adalah 10 menit. Nah, jika Bu Dania keluar dari tol, berarti dia ini T1. T2-nya ternyata dia membutuhkan waktu 30 menit. Nah, berarti panjang tol itu adalah saat menempuh jarak 20 km, Bu Nadia mengukur waktunya 10 menit. Berarti ketika jarak 20, waktunya 10. Kemudian kalau misalnya dia menempuh jarak dalam waktu 30 menit, berarti berapa jaraknya? Nah, ya kecepatannya konstan ya, berarti artinya perbandingan kecepatan V1 sama dengan V2. Berarti S1 per T1 sama dengan S2 per T2. S1 itu 20 per 10 sama dengan S2 per 35. Coret-coret berarti S2 sama dengan 35 kali 2, yaitu 70 km. Jadi jawabannya C. Nah, sekarang kita akan lanjutkan soal nomor 4. Sebuah benda bergerak dengan kecepatan awal V0 sama dengan 2 meter per sekon ke arah sumbu X positif, berarti positif. Kemudian diperlambat hingga dalam waktu T sama dengan 5 sekon. Berarti diperlambat ya. Kecepatannya mencapai Vt sama dengan 6 m per s. Dengan arah sumbu X negatif, berarti minus ya. Nah, besar dan arah percepatan rata-rata gerak benda, berarti yang ditanya A. Nah, berarti A sama dengan Vt kurang V0 per T. Nah, Vt kita kan min 6 dikurang V0-nya 2 per 5. Berarti min 8 per 5, yaitu 1,6 meter per sekon kuadrat. Itu minus ini artinya mengarah ke X negatif. Jadi jawabannya adalah 1,6 ke arah sumbu X negatif, D. Nomor 5, perhatikan faktor-faktor berikut. Faktor yang menjelaskan gerak GLB ditunjukkan oleh nomor.
GLBB maksudnya ya. Gerak lurus, lintasan lurus, percepatan tetap, kecepatan berubah beraturan. Ini enggak ya, jarak tempuh tetap enggak. Berarti jawabannya 1, 2, dan 3 yaitu yang D. Nomor 6, grafik di samping merupakan grafik benda yang mengalami bergerak lurus berdasarkan grafik jarak yang ditempuh antara 0 sampai 8. 0 sampai 8 ini kita buat dua grafik ya. Grafik 1, grafik 2. Nah, untuk grafik 1 itu adalah mencari jarak itu kita gunakan luas 1 ditambah luas 2. Luas 1 itu adalah alas kali tinggi. Alas kali tinggi bagi 2 ditambah panjang kali lebar. Nah, alas kita adalah 4 ya. Ini alas, tingginya adalah ini 10. Bagi 2 ditambah panjang. Panjang dari 4 ke 8 ini 4. Berarti 4 kali lebarnya adalah 10. Nah, berarti jadinya jaraknya itu adalah yang pertama ini, kok ini tambah kali ya. Alas kali tinggi bagi 2, ini dibagi 2, 2 kali 10, 20. Ditambah 40 sama dengan 60 meter. Jadi jawabannya C. Nomor 7, mobil P bergerak lurus dengan kecepatan awal V0 sama dengan 36 km per jam. Kita rubah ke meter per sekon berarti 36 kali 1000 bagi 3600. Coret-coret. Ini coret dapat 1 berarti dapat 10 meter per sekon. Setelah menempuh jarak S sama dengan 300 meter. Nah, besar kecepatan mobil tersebut berarti VT-nya adalah 72 km per jam. Kita rubah ke meter per sekon berarti 72 kali 1000 bagi 3600. Coret-coret. Ini bagi 361, bagi 362 berarti 20 meter per sekon. Nah, yang ditanya waktu tempuh berarti kita gunakan persamaan kalau waktu berarti kita nyari A dulu berarti ya. Nah, yang pertama kita gunakan rumus VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat ditambah 2 kali A kali S. Berarti VT-nya 20 kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 2 kali A kali S-nya 300. Berarti ini 400 sama dengan 100 ditambah 600A. Nah, pindah ruas 400 kurang 100 sama dengan 600A. Berarti 300 sama dengan 600A, coret-coret, bagi 31 bagi 32. Berarti 1 per 2 sama dengan A. Nah, baru kita cari itu T-nya ya, berarti, atau 1,2 itu kan sama dengan 0,5. Berarti kita gunakan persamaan VT yang kedua ya. VT sama dengan V0 ditambah A kali T. Berarti VT-nya 20, V0-nya 10 ditambah A-nya 0,5 kali T. Berarti 20 kurang 10 sama dengan 0,5 T. Berarti jadinya 10 bagi 0,5 sama dengan T. Berarti ini dapatnya 20 sama dengan T, yaitu 20 sekon ya. Oke, nah jadi jawabannya D. Baiklah adik-adik, sekarang kita akan lanjutkan soal nomor 8. Sebuah batu dilempar vertikal ke atas dari bangunan yang tingginya 120 meter. Berarti H sama dengan 120 meter. Mencapai tanah dalam waktu T sama dengan 10 sekon. Nah, jika gravitasinya 10 meter per sekon, besar kecepatan awalnya adalah. Nah, berarti rumus yang kita gunakan H sama dengan V0 kali T dikurang setengah GT kuadrat. H-nya 120, V0-nya itu yang mau dicari. T-nya 10 dikurang setengah kali 10 kali 10 kuadrat. Berarti 120 sama dengan 10 V0 dikurang ini coret ya. Berarti jadinya ini adalah 500. Kan 10 dikuadratkan 100 kali 5 berarti 500. Pindah ruas 120 ditambah 500 sama dengan 10 V0. Berarti 620 sama dengan 10 V0. Coret-coret. 62 sama dengan V0. Jadi dapat V0-nya itu adalah D ya. Nomor 9, buah kelapa dan mangga jatuh bersamaan dari ketinggian H1 dan H2. Jika perbandingan H1 dan H2 berarti H1 banding H2 adalah 4 banding 1. Perbandingan waktu jatuh antara buah kelapa dan buah mangga. Nah, ini kita langsung aja menggunakan persamaan T sama dengan 2H per G. Nah, ini dijabarkan ya. Jadi berarti T1 banding T2 adalah akar 2 kali 4 per 10 sama dengan
akar 2 kali 1 per 10. Nah, berarti ini coret boleh ya, ini coret. Berarti akar 4 itu 2, akar 1 itu 1. Jadi dapatnya adalah 2 banding 1, yaitu D. Oke adik-adik, sekarang kita lanjut soal nomor 10. Di sini, dua orang pelari dari tempat yang sama berlari menuju arah yang sama. Berarti S1 sama dengan S2. Orang pertama berlari dengan kecepatan V1 sama dengan 5 m per S. Berarti waktunya adalah kita misalkan dengan T. 4 sekon kemudian, orang kedua berlari dengan kecepatan V2 9 m per S. Nah, berarti T2 itu dia 4 sekon kemudian. Berarti T dikurang 4 ya. Nah, orang kedua akan menyusul orang pertama setelah bergerak selama. Berarti yang ditanya itu T2 itu berapa? Nah, berarti dari sini ya, S1 sama dengan S2. Berarti V1 kali T1 sama dengan V2 kali T2. V1-nya 5, T1-nya T, V2-nya itu 9, T2-nya adalah T kurang 4. Nah, berarti ini 5T sama dengan 9T dikurang 36. Berarti kita pindah ruas ya. 36 sama dengan 9T kurang 5. Berarti 36 sama dengan, ini 5T ya, 4T. Berarti 36 per 4 sama dengan T. Berarti T sama dengan 9 sekon. Nah, kalau mau cari T2, berarti T kurang 4. Berarti 9 kurang 4 sama dengan 5 sekon. Berarti orang kedua itu menyusul orang pertama setelah bergerak 5 sekon. Nah, kita lanjut nomor 11. Sebuah bola dilontarkan dari sudut θ sama dengan 60 derajat terhadap horizontal dan memiliki kecepatan awal adalah 100 m per S. Setelah 4 sekon, jarak mendatar dari titik awal adalah, berarti itu jarak mendatar adalah, berarti yang ditanya itu X ya. X sama dengan V0 cos θ kali T, berarti 100 cos 60 kali 4, berarti jadinya berarti X sama dengan 100 cos 60 kan setengah dikali 4, berarti ini 2, jadinya 200 meter. Nah, sehingga jawabannya B. Nomor 12, sebuah benda dilontarkan dengan kecepatan awal, berarti V0 8 m per S. Dengan sudut elevasi 45 derajat, kecepatan benda saat mencapai titik tertinggi, berarti V. V-nya ya. Nah, untuk mencari V itu nanti adalah di titik tertinggi adalah Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Nah, ketika dia di titik tertinggi, itu Vy-nya bernilai 0. Jadi yang kita cari hanya Vx saja lagi ya. Nah, Vx itu adalah V0 cos θ, berarti 8 kali cos 45. Nah, 8 kali cos 45 itu adalah setengah akar 2, yaitu 4 akar 2. Nah, berarti untuk mencari V-nya saja, berarti akar dari 4 akar 2 dikuadratkan dikali Vy-nya adalah 0 ya. Ditambah 0 kuadrat. Berarti jadinya dapat 16 dikali 4. 16 dikali 2. 16 dikali 2 yaitu 4 akar 2. 4 akar 2 kan? Ya, ini maksudnya 4 akar 2 kali ya. C. V0-nya 80. Oh, tinggal. Oh ya, berarti ya benar, 40. Berarti ini kan, jadinya ini adalah 40. Ini 40. Ini 00. Ini 40 akar 2. Ya, jadi jawabannya C ya. Nomor 13, sebuah kelereng dilontarkan dengan kecepatan berarti V sama dengan 20 m per S dengan sudut elevasi adalah 30 derajat. Ketinggian maksimum yang dicapai kelereng adalah Hmax. Berarti Hmax itu kan rumusnya adalah V0 kuadrat sin kuadrat θ per 2G. Berarti 20 kuadrat sin kuadrat 30 per 2 kali 10. Berarti 400 sin kuadrat 30. Berarti 1 per 2 dikuadratkan per 20. Coret-coret nih dapat 20. Jadi kita lanjutin. Hmax sama dengan, berarti 20 kali 1 per 4 sama dengan 5 meter. Jawabannya B.
14. Bola golf dipukul pada arah mendatar dengan kecepatan berarti V-nya aja ya, Vx-nya adalah 30 m per s dari puncak bukit. Berarti H sama dengan 80 meter. Jika G sama dengan 10, jarak mendatar saat mencapai bola adalah berarti X. Nah, jadi kita cari dulu X itu nanti adalah Vx kali T. Tapi kita cari dulu T di luar ya. T dengan persamaan akar 2H per G. Berarti 2 kali 80 per 10, coret-coret berarti akar 16. Akar 16 adalah 4, berarti dapat T-nya 4 sekon. Baru kita masukkan ke sini, Vx-nya 30 kali 4 sama dengan 120 meter. Jawabannya A. Oke. 15. Sebuah benda bergerak dengan sudut elevasi θ 15 derajat terhadap horizontal dan tiba di tanah dengan kecepatan berarti V0-nya adalah 50 m per s. Jarak gerak benda tersebut adalah berarti X terjauh. Nah, berarti X terjauh itu rumusnya adalah V0 kuadrat sin 2θ per G. Berarti 50 kuadrat sin kali 2 kali 15 per 10. Berarti 25 ya, 2500 sin 30 per 10. Coret-coret berarti 250 kali setengah. Berarti itu adalah 125 meter. Jadi jawabannya D ya. Halo adik-adik, sekarang kita lanjutkan membahas soal 16. Sebuah benda bergerak melingkar dengan jari-jari berarti R sama dengan 20 cm. Pada suatu pengamatan diketahui benda tersebut dapat berputar sebanyak, berarti itu omega bisa kita cari ya, 45 putaran setiap per 15 sekon. Nah, berarti ini bisa kita ganti ke radian per sekon. Itu adalah 45 kali 2V per 15. Ini bagi 15 1, bagi 15 3. Berarti ini dapatnya adalah 6V radian per sekon. Kemudian yang ditanya frekuensi gerak benda. Berarti kita jawabnya pakai omega ini ya. Omega sama dengan 2VF. Berarti omeganya adalah 6V sama dengan 2VF. Coret-coret ini 3 sama dengan F. Jadi frekuensinya dapat 3 Hz. 17 di sini soalnya sebuah benda memiliki diameter D sama dengan 12 meter. Berarti jari-jari adalah D per 2, yaitu 12 bagi 2 adalah 6 meter. Melingkar beraturan. Jika benda terdapat melakukan 6 putaran, berarti N-nya 8 putaran. N-nya 8, T-nya 1 menit. Berarti kita rubah ke detik, itu adalah 60 detik. Nah, yang ditanya kecepatan linearnya, berarti V ya. Nah, V itu rumusnya kan omega kali R. Omega itu dijabarkan 2VF kali R. Nah, F itu dijabarkan lagi jadi N per T kan. Frekuensi N per T. Nah, berarti ini kali R. Berarti jadinya 2V kali 8 bagi 60 kali 6 ya. Bagi 6 1, bagi 6 10. Ini bagi 2 1, bagi 2 5. Berarti 5 dibagi 8 itu adalah 1,6 V meter per sekon. Jadi jawabannya adalah yang E. 18. Sebuah benda bergerak melintas suatu lintasan yang memiliki jari-jari R, berarti R dengan konstanta V dengan percepatan sentripetal AS. Agar percepatan sentripetal berarti menjadi 2 kali AS, maka, nah, ininya berapa gitu kan? Berarti kecepatan benda dijadikan 2 kali. Nah, kan AS itu rumusnya adalah V kuadrat per R. Berarti kita bandingkan aja ya, AS1 per AS2 sama dengan, ini berbanding terbalik, berarti V1 kuadrat per R1 dikali R2 per V2 kuadrat. Nah, AS1-nya AS, AS2-nya adalah 2AS, berarti V1-nya tetap V1 kuadrat, R1-nya R dikali, nah ini yang mau kita cari ya, R2 per V2 kuadrat. Kalau kita cek yang A, kecepatan benda dan jari-jari lintasan dijadikan 2 kali. Kalau kecepatannya dijadikan 2 kali, ini jadinya 4, kemudian R-nya dijadikan
2 kali juga, berarti 4/2A bisa nih. Berarti kita misalkan yang A ini kan. Nah, berarti jadinya AS per 2AS sama dengan V1 kuadrat per R dikali R2-nya itu dijadikan 2 kali kan. Berarti 2R per V-nya dijadikan 2 kali, berarti 2V1 dikuadratkan. Nah, berarti AS per 2AS sama dengan V1 kuadrat per R dikali 2R per 4 V1 kuadrat. Ini apa namanya tuh? Ini bagi 21, bagi 2, 2. Berarti AS per 2AS sama dengan, coret-coret, juga coret nih, 1/2 kan. Nah, kan coret juga nih. Berarti artinya 1/2 sama dengan 1/2. Nah, berarti dapat langsung kita jawabannya yang A ya. Kalau misalnya yang B, kita rubah, kecepatannya dijadikan menjadi 2 kali. Berarti ini 2 dikuadratkan 4. 4 dibagi 4 itu 1. Nggak bisa ya. Ini juga nggak bisa. Ini kecepatan dijadikan 2 kali, berarti itu 1/4 nih jadinya 2 dikuadratkan. Kalau ini juga, ini dikuadratkan 16, nanti ini dibagi 2, nggak bisa. Jadi intinya jawabannya A ya. 19. Roda A dan roda B masing-masing memiliki jari-jari. Nah, ini gambarnya peki. Mana roda A? Ini kayaknya A ya. Nah, roda A dan roda B, RA adalah 15 cm. RB adalah 20 cm. Terhubung seperti gambar di samping. Jika di titik P bergerak dengan kecepatan, nah itu artinya VA itu ya, di titik P itu 3 meter per sekon. Titik Q akan bergerak dengan kecepatan, berarti VB itu. Nah, VB kan nih, roda B ya. Nah, ini kan seporos. Kalau seporos itu kan omega A sama dengan omega B. Berarti VA per RA sama dengan VB per RB. Nah, VA itu 3, RA itu adalah 15, VB yang mau kita cari RB 20. Bagi 31, bagi 3, 5. Ini bagi 51, bagi 5, 4. Sehingga jadinya 1/1 sama dengan VB per 4. Berarti kali silang 4 sama dengan VB. Satunya adalah meter per sekon. Jadi jawabannya D. Nomor 20. Terdapat roda A, diketahui RA adalah 50 cm. RB adalah 20 cm dan RC adalah 40 cm. Nah, roda A dan B itu seporos ya, artinya omega A sama dengan omega B. Sedangkan VB ya. Nah, VB sama dengan VC. Apabila roda A berputar dengan kecepatan sudut, berarti omega A 25 radian per sekon. Nah, artinya tuh omega B-nya juga 25, karena omega A sama dengan omega B kan. Yang ditanya kecepatan linear roda B, berarti VB. Nah, untuk mencari VB, berarti kan kita hubungannya ke sini nih. VB sama dengan VC, berarti VB yang mau kita carikan, VC aja yang kita jabarkan. Berarti VC itu adalah omega C kali RC. Nah, masalahnya kita nggak tahu omega C nih. Untuk mencari omega C itu nggak tahu berapa ya. Atau boleh juga VB itu kita ganti jadi omega B kali RB. Nah, omega B itu adalah 25. RB itu adalah, nih rubah ke meter ya, 0,2. Nah, berarti di sini jawabannya adalah 5 meter per sekon. Jawabannya B. Sekarang kita lanjutkan bagian yang esai. Kereta api mula-mula melaju dengan kecepatan V1 adalah 40 meter per sekon. V0 ya. Oleh karena sudah dekat dengan stasiun, masinis melakukan pengereman sehingga terjadi perlambatan. A sama dengan 5M per S kuadrat. Setelah 4 sekon, kecepatan dan jarak tempuh kereta tersebut. Berarti VT dan S. Oke, kita cari VT dulu. Menggunakan rumus dia perlambatan ya, berarti karena dia perlambatan berarti dia minus. Oke.
Berarti nanti itu adalah PT sama dengan V0 kurang A kali T. Berarti 40 kurang 5 kali 4. 40 kurang 20 sama dengan 20. Totalnya adalah meter per sekon. Nah, kalau cari jarak, itu adalah S sama dengan V0 kali T dikurang setengah AT kuadrat. Nah, V0-nya 40 dikali 4 dikurang setengah kali 5 kali 4 kuadrat. Berarti 160 dikurang setengah dikali 5 dikali 16. Coret ini 8, berarti 160 dikurang 40, berarti 120 meter. Nah, sekarang kita akan melanjutkan nomor 2. Mobil A melaju dengan dan mobil B di jalan tol yang lengang dan melintasi titik tertentu pada waktu yang sama. Mobil A melaju, berarti mobil A, berarti itu V0A. V0A melaju dengan kecepatan 57 km per jam. Nah, kita rubah ke meter per sekon, berarti 57.000 dibagi dengan 3.600 ya. 57 bagi 3.600 itu adalah 15,83 meter per sekon. Nah, kemudian melaju dengan percepatan A sama dengan 3 meter per sekon kuadrat. Sementara mobil B berarti V0B 93 km per jam. 93 bagi 3.600 adalah kita rubah ke meter per sekon, berarti 93.000 per 3.600 sama dengan 25,83 meter per sekon. Nah, mengalami percepatan A sebesar 5 meter per sekon kuadrat. Hitunglah waktu yang dibutuhkan. Berarti yang ditanya itu adalah yang A adalah T-nya ketika SA kurang SB adalah 200 meter dan yang B itu adalah jarak keduanya. Berarti T-nya ketika 3 sekon, SA kurang SB itu berapa? Nah, sekarang kita jawab. Jadi di sini kita jawab yang A dulu ya. Yang A itu berarti SA kurang SB sama dengan 200. SA itu kan berarti V0A dikali T ditambah setengah AT kuadrat. Dikurang berarti V0B kali T ditambah setengah AT kuadrat sama dengan 200. Berarti V0A itu adalah 15,83 kali T ditambah setengah kali 3 T kuadrat dikurang. Berarti V0B adalah 25,83 dikali T ditambah setengah kali 5 T kuadrat sama dengan 200. Berarti 15,83 T ditambah ini 1,5 T kuadrat. Berarti ini dikurang, dimasukin minusnya satu-satu ya. Berarti dikurang 25,83 T dikurang 2,5 T kuadrat sama dengan 200. Nah, ini kita kurang dengan ini kita kurang dengan ini. Ini dikurang ini min 10 ya, min 10 T. Ini dikurang dengan ini berapa ya? 1 ya, dikurang min 1 T kuadrat. Sama dengan 200. Kita pindah ruas ya. Berarti pindahin ke sini. Artinya T kuadrat. Artinya itu adalah T kuadrat ditambah 10T ditambah 200. Nah, berarti itu nanti kita cari faktornya, itu TT. Berapa yang hasilnya 200? Itu kayaknya 10 kali 2 ya. Ditambah 10, ditambah 20,
dikurang 10. Nah, ini kan T kuadrat. Ini jadinya dikurang 10T ditambah 20T dikurang 200. Ya. Nah, yang kita ambil itu yang ini ya. T sama dengan T kurang 10 sama dengan 0. Pindah ruas T sama dengan 10. Berarti jawabannya adalah yang A itu adalah 10 sekon. Oke. Baru kita lanjutkan yang B. Yang B itu kita cari satu-satu dulu ya. Yang B itu kita cari dulu SA. SA itu kan V0T, V0A, T ditambah setengah AT kuadrat. Nah, V0A itu berapa? 15,83. T-nya itu kan 3. Ini koma ya. Kali 3 ditambah setengah. A-nya 5 dikali T-nya 3 kuadrat. Nah, berarti itu adalah 47,49 ditambah 5 kali 9 bagi 2, yaitu 22,5. 22,5 itu totalnya adalah ditambah 47,49, yaitu 69,99. Terus yang B-nya adalah V0B kali T ditambah setengah AT kuadrat. Berarti 25,83 dikali 3 ditambah setengah kali A-nya berapa sih? Ya ampun, ini A-nya 3, ya Allah. Ini 3. Salah ini jadinya. Ya kan? Ya udahlah, nggak apa-apa, kita perbaiki ya. Semangat ya. 3 kali 3 kali 3. 27 bagi 2 itu adalah 13,5. Nah, berarti tambah ya, tambah 47,49. Nah, ini 60,99. Nah, kalau yang ini baru 5. 5 kali 3 kuadrat. Berarti 25,83 kali 3 itu adalah 77,49 ditambah berarti 3 kali 3 kali 5 bagi 2 itu adalah 22,5. Nah, 22,5 tambah 77,49 itu adalah 99,99. Berarti SA kurang SB-nya jaraknya ya kita mutlakkan berarti 60,99 dikurang 99,99. Nah, dikurang 60,9 berarti itu adalah 39 meter. Jadi ketika mereka berjarak 3 sekon, ketika waktunya 3 sekon, mereka berjarak 39 meter. Paham ya? Kalau ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Kita diskusikan bersama-sama. Kita lanjut nomor 3. Ketika batu dilempar miring dengan sudut 30 derajat, berarti tetanya 30 derajat terhadap arah horizontal dan kecepatan awal, V0-nya adalah 30 meter per sekon. Batu tersebut akan memiliki lintasan parabola. Tentukan ketinggian dan jarak mendatar batu setelah 2 sekon. T sama dengan 2 sekon. Berarti yang ditanya itu adalah X dan Y. Nah, berarti pertama kita cari X ya. X itu kan V0 cos theta kali T. Berarti 30 kali cos 30 kali 2. Berarti 30 kali setengah akar 3 kali 2. Coret-coret berarti 30 akar 3 meter. Kalau Y itu adalah V0 sin theta kali T dikurang setengah GT kuadrat. Berarti 30 kali sin 30 kali 2 dikurang setengah kali 10 kali 2 kuadrat. Berarti 30 sin 30 adalah setengah kali 2 dikurang, ini 5 ya. 5 kali 4. Berarti coret-coret 30 kurang 20 sama dengan 10 meter. Nah, jadi jawabannya adalah 30 akar 3 dan 10 meter.
Soal nomor 4, di sini dalam suatu tendangan bebas, seorang pemain bola menendang bola dengan lintasan seperti gambar di samping. Jika gravitasi itu 10 meter per sekon kuadrat, sudutnya adalah 53 derajat dan V0-nya adalah 25. Tentukan jangkauan X, berarti itu yang ditanya adalah X terjauh ya. Nah, rumus dari X terjauh itu adalah V0 kuadrat sin 2 theta per G. Nah, V0 itu adalah 25 kuadrat kali sin 2 kali 53 per G itu 10. Berarti 25 kali 25 kan 625. Sin, artinya ini adalah sin 106. Berarti bagi 10. Nah, berarti artinya 625. Sin 106 itu sebenarnya mendekati. Sin 106 itu mendekati 1, tapi dia 0,96 sebenarnya ya. Kita buat aja 0,96 bagi 10. Nah, ternyata ini dikalikan hasilnya adalah 600 bagi 10, yaitu 60 meter. Jadi dapat X terjauhnya 60 meter. Nomor 5, dua sistem roda seperti gambar. Berarti diketahui di situ adalah RA 50 cm. Kemudian RB adalah 20 cm. Kemudian RC adalah 10 cm. Jika roda A memiliki kelajuan linier, berarti VA sama dengan 1 meter per sekon. Tentukan besar kecepatan sudut roda C, berarti omega C. Nah, kalau dari gambar ini artinya omega A sama dengan omega B ya. Nah, kemudian nanti di sini roda C itu dengan roda B yang sama adalah V. VB sama dengan VC. Nah, karena kita mencari omega C itu kan hubungannya ke sini ya. Berarti kita harus cari dulu ini. Omega A itu bisa kita jabarkan hubungannya apa ya? Oh iya. Nah, jadi kan omega A itu bisa kita cari menggunakan VA per RA. Nah, RA ini kita rubah ke meter kan ini 0,5 meter nih. Berarti VA-nya 1 bagi 0,5. Berarti jadinya ini adalah 10 bagi 5, 2 radian per sekon. Nah, dapat kita omega A kan. Omega A itu kan sama dengan omega B. Nah, bisa dapat kita omega C nanti. Jadi VB itu adalah omega B kali RB sama dengan VC itu adalah omega C kali RC. Omega B itu kan sama dengan omega A2. Nah, kalau ini nggak apa-apa, nggak usah kita ganti ya, karena dia bisa dicoret. RB itu 20 cm. Omega C yang mau kita cari. RC adalah 10 cm. Coret, coret. Coret, coret. Berarti 4 sama dengan omega C. Jadi dapat omega C-nya itu adalah 4 radian per sekon.